Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di WDS Production. Saya Trianggono berlaku sebagai host. Berbeda dalam KPM daring bimbingan TIK sebelum-sebelumnya yang hanya menjelaskan materi melalui video. Kali ini bertemakan talk show bimbingan TIK SMAN 1 Prambon. Pada pertemuan kali ini akan menghadirkan narasumber dari SMAN 1 Prambon, Bapak Wahyudi Iswantono. Mari kita perkenalan dengan narasumber kita kali ini. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Terima kasih Bapak Trianggono. Saya Wahyudi Iswantono yang di SMA Prambon ini diberikan tugas untuk membimbing siswa dalam pembelajaran TIK. Dan saya diberikan tugas untuk pembimbingan TIK di kelas 10. Mulai kelas 10 MIPA 1 sampai kelas 10 MIPA 5, ditambah dengan kelas 10 IPS 1 sampai dengan kelas 10 IPS 4. Oke. Untuk pertemuan kali ini Bapak, apa yang akan kita bahas dalam talk show kali ini? Baik. Di pertemuan kelima kali ini Pak Tri, saya akan memberikan bimbingan bagaimana cara mencari dan mengunduh file-file yang dibutuhkan oleh siswa dari internet. Oke. Apa yang melatar belakangi Bapak menjelaskan materi kali ini, Bapak? Baik, berdasarkan keluhan-keluhan yang saya terima dari siswa, baik siswa yang saat ini maupun yang tahun-tahun sebelumnya, biasanya klasik, Pak. Karena di SMA Prambon ini menerima siswa dari berbagai macam sekolah asal ya. Yeah. Ada yang sekolah asalnya itu memang sudah pembelajaran TIK-nya udah bagus, ada yang sedang dan ada yang masih kurang. Bagi sekolah-sekolah asal yang media pembelajaran di laboratorium TIK-nya kurang, ini siswa biasanya mengeluh mereka tidak terbiasa katakanlah mencari file dari internet untuk dikumpulkan sebagai tugas, begitu Pak Tri. Oleh sebab itu di pertemuan kelima ini saya berusaha mencarikan solusinya, yaitu bagaimana cara mencari sekaligus mengunduh file-file dari internet untuk memenuhi kebutuhan tugas-tugas siswa yang dibebankan oleh guru mapel-mapel tertentu. Oke. Terus tujuan pembelajaran apa yang hendak Bapak harapkan dari kegiatan kali ini? Iya, ada dua di sini Pak Tri untuk tujuan pembelajarannya. Setelah KPM daring kali ini di pertemuan kelima, saya sangat berharap nanti siswa-siswa kelas 10 SMA Prambon nanti bisa mencari file yang dia butuhkan di internet ya dengan menggunakan mesin pencari atau biasa disebut dengan search engine Pak Tri. Oke. Dan mesin pencari ataupun search engine ini sudah saya jelaskan di pembelajaran bimbingan TIK pertemuan ketiga dan keempat Pak Tri. Jadi kali ini kita menerapkan dari search engine itu untuk apa begitu. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Tri, saya nanti berharap siswa-siswa kelas 10 SMA Prambon itu bisa mengunduh file dari internet, menyimpannya ke dalam media berupa hard disk ataupun flash disk, atau kemudian file itu disalin untuk dikirim kembali ke guru mapel sesuai dengan tugas yang diinginkan oleh guru tersebut. Oke. Lalu teknik apa yang Bapak gunakan untuk menjelaskan topik kali ini? Baik, untuk memudahkan siswa mempelajari cara mencari dan mengunduh file dari internet, saya nanti akan menggunakan tutorial aja. Jadi kita langsung menggunakan aplikasinya nanti, text engine-nya nanti. Kita gunakan search engine, kemudian memasukkan kata kunci yang sesuai dengan undahan file yang dia butuhkan nanti. Untuk yang pertama, kita mencari dulu Pak Trian. Kalau sudah dapat situsnya, baru kita lanjutkan ke mengunduh. Untuk pencarian kita menggunakan aplikasi Google Search Engine, itu yang biasa familiar anak-anak gunakan. Iya. Oke, Bapak, saya semakin penasaran tentang tutorial yang ingin Bapak jelaskan. Mungkin anak-anak di rumah juga penasaran bagaimana sih mencari dan mengunduh file di internet yang akan dijelaskan oleh narasumber kita kali ini. Baik. Untuk mengurangi rasa penasaran sekaligus untuk mengobati penasarannya, baik, marilah kita saksikan tutorial berikut ini. Dalam tutorial kali ini, saya asumsikan siswa mendapatkan beberapa tugas dari
Bapak Ibu guru mata pelajaran, antara lain mata pelajaran matematika. Siswa diminta untuk membuat atau mengumpulkan file PowerPoint yang bersumber dari internet serta file PDF yang bersumber dari internet pula dengan kompetensi dasar trigonometri. Pastikan komputer kita sudah terhubung ke internet. Kemudian kita panggil aplikasi web browsernya. Saya menggunakan Google Chrome. Di address bar saya ketik google.co.id dan saya tekan enter. Baik, kita sudah masuk ke Google Search Engine. Kemudian kata kuncinya kita ketikkan sesuai dengan tema yang tadi kita cari, yaitu trigonometri. Ini sudah ada sekitar 2.480.000 hasil dengan lama pencarian 0,33 detik atau sepertiga detik. Tampil di sini hasil pencariannya. Di urutan paling atas adalah Wikipedia, kemudian Studio Belajar, Scientif, kemudian ada beberapa video tutorial di sini dan seterusnya. Nah, kita coba dulu melihat hasil yang ada di pencarian berdasarkan situsnya Wikipedia. Saya klik kanan, kemudian buka link di tab baru. Tampak hasil pencarian yang di Wikipedia. Di sini Wikipedia menampilkan uraian atau teks tentang trigonometri, mulai dari pengertiannya, kemudian sejarah awal trigonometri, konsep, kegunaan, dan seterusnya. Ada rumus-rumus tertulis di sini. Ini tentunya tidak sama dengan apa yang kita harapkan, yaitu tugas dari guru tadi adalah mencari file PowerPoint dan PDF. Kalau ini adalah berupa naskah, berupa teks. Ya, kita coba untuk membuka hasil pencarian kedua, yaitu di Studio Belajar. Saya klik kanan, kemudian buka link di tab baru. Sama seperti Wikipedia, di sini tampilannya adalah berupa naskah atau teks, ya. Bahkan di sini banyak sekali iklannya, agak mengganggu sebenarnya. Ini juga tidak memenuhi dari tujuan semula, yaitu untuk mencari file PowerPoint dan PDF. Tidak usah putus asa, kita coba lagi di alternatif ketiga, yaitu di scientif.com. Saya klik kanan, buka link di tab baru. Nah, ternyata hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Ini sama, ini berupa teks atau naskah. Kita sudah mencoba membuka 3 situs dan hasilnya sama, semuanya menampilkan teks. Bagaimana caranya untuk mengatasi hal semacam ini? Sesuai dengan yang kita inginkan, kita ingin mencari file PowerPoint dan PDF. Untuk memecahkan masalah tersebut, salah satu caranya adalah dengan menggunakan pencarian tingkat lanjut atau advance istilahnya. Terlebih dahulu, untuk tab-tab yang tidak saya butuhkan ini saya tutup dulu, biar nanti tidak membingungkan kalian dalam melihat tayangan tutorial ini. Diklik setelan, kemudian ini ada penelusuran lanjutan. Kalau Google Search Engine ini masih berbahasa Inggris, biasanya di sini tulisannya advance begitu. Penelusuran lanjutan bisa saya klik. Untuk kata pencariannya saya ketikkan trigonometri. Selanjutnya kata atau frasanya ini saya kosongkan saja dulu. Dan di jenis file, nah, di bagian bawah di sini ada jenis file. Ini saya pilih sesuai dengan yang diinginkan oleh gurunya, yaitu PowerPoint atau PPT ya di sini. Nah, setelah itu diklik penelusuran lanjutan. Klik ini yang warna biru, penelusuran lanjutan. Saya klik. Sekarang tidak muncul lagi Wikipedia dan yang lainnya tadi. Ini yang muncul SMKN 5 JKT Jakarta berarti ini.
kemudian Paula Maria, dan seterusnya. Di belakang dari alamat situs di sini ada kotak bertuliskan PPT. Ini juga demikian, ada kotak bertuliskan PPT. Di bagian bawah juga ada kotak bertuliskan PPT. Begitu, setiap pencarian yang dihasilkan di sini ada kotak yang bertuliskan PPT. Nah, ada banyak situs yang memuat tentang trigonometri yang nantinya menyediakan file PowerPoint atau formatnya PPT ini. Situs-situs yang ditampilkan oleh mesin pencari Google di sini hanyalah situs-situs yang menyediakan file PowerPoint dengan kata kunci trigonometri dan tidak menampilkan teks atau naskah seperti yang tadi kita lihat di situsnya Wikipedia. Kalau kita lihat dari hasil pencariannya tadi, ini ditampilkan 266 hasil. Nah, kalian bisa melihatnya. Yang lainnya yang mana? Bisa diklik saja di sini angka 2 ini. Diklik. Nah, ini ada Roida Avida file WordPress. Ada Lukas Sebastian file WordPress. Ada Ekwan Smaga file WordPress dan seterusnya. Ini semuanya menyediakan file-file berformat PPT atau PowerPoint. Kalau ingin melihat berikutnya bisa diklik di angka 3 ini. Ini juga demikian, menyediakan file PowerPoint yang ada hubungannya dengan trigonometri. Ternyata sangat banyak ya. Dengan cara yang sama pula, kalau kita menghendaki untuk mencari file yang berformat PDF dengan menggunakan Google Search Engine, kita tinggal mengklik saja setelan seperti tadi, kemudian penelusuran lanjutan. Kata kuncinya tetap trigonometri. Yang berbeda di sini adalah jenis file atau tipe filenya. Sekarang saya memilih tipe filenya PDF. Saya klik penelusuran lanjutan. Ada sekitar 64.500 hasil dari pencarian selama 0,31 detik atau sepertiga detik. Mulai dari staff new uny.ac.id, kemudian staff uny.ac.id dan seterusnya. Di sini semuanya menyediakan file PDF yang bisa kita download. Ini menyediakan file PDF, di belakangnya ada kotak bertuliskan PDF. Di pilihan kedua misalnya di hasil pencarian untuk yang kedua di sini masih PDF. Semuanya yang ditampilkan adalah situs-situs yang mempunyai file PDF yang bisa kita download. Jadi seperti itu caranya untuk mencari file PowerPoint dan file PDF di internet dengan tadi menggunakan fasilitas setelan, kemudian penelusuran lanjutan. Dengan cara yang sederhana itu, kita sudah bisa mendapatkan file-file yang kita inginkan, baik itu bertipe PowerPoint, PDF, atau beberapa format file yang lain dengan sangat mudah melalui Google Search Engine. Oke. Penjelasan pertama tadi tentang mencari file. Untuk Bapak Wahyudi, apa langkah selanjutnya setelah penjelasan atau tutorial kali ini? Baik, tadi itu Pak Tri baru mencari di Search Engine. Betul. Kita kan belum mengunduh. Betul. Tentunya langkah berikutnya setelah kita temukan situsnya, kita dapatkan oh filenya udah benar sesuai dengan tugas yang saya inginkan, katakanlah. Kita tinggal mengunduh. Nah, bagaimana langkah-langkah mengunduhnya? Tentu saja kita amati video tutorial berikutnya ini. Untuk mengunduh file dari situs-situs yang ditampilkan oleh Google Search Engine, caranya sangat sederhana. Kita tinggal mengklik alamat situsnya, misalnya yang dari SMK Negeri 5 Jakarta. Saya klik. Nah, tidak ada perubahan tampilan di Search Engine ini. Tetapi di bagian bawah di sini muncul satu bar atau baris baru yang tertulis di sini trigonometri OK PPT ya. Ini adalah file yang sudah terunduh. Kapan mengunduhnya kok tidak terasa? Ya pada saat kita mengklik
situs SMK Negeri 5 Jakarta ini tadi. Seperti apa hasilnya? Kita bisa mengklik tanda panah yang menghadap ke atas di sini, kemudian tampilkan dalam folder. Nah, terbuka aplikasi Windows Explorer di sini. Ini hasilnya, trigonometri oke. Ya. Ini kalau saya double klik, nah ternyata ini file PowerPoint dengan tema trigonometri yang saya download dari situsnya SMK Negeri 5 Jakarta. Ini isinya. Kalau misalnya kalian menghendaki untuk mengedit dari file ini, bisa diklik enable editing. Nah, kemudian kalian klik simpan ulang ya, file save gitu aja, file save, atau icon yang bergambar disket ini bisa juga. Ini sudah bisa kalian edit. Kemudian hasilnya nanti silahkan disimpan ulang. Misalnya slide 1 ini diedit, ini saya ganti SK misalnya, SK begitu saja. Nah, setelah diedit kemudian disimpan ulang, tinggal mengklik save ini saja, icon disket ini. Atau cara yang lainnya dengan menggunakan menu file kemudian save, sama saja. Nah, ini saya tutup dulu. Ini saya tutup dulu. Kemudian ini saya sembunyikan. Nah, saya mencoba untuk mendownload dari UNY. Nah, dari staf UNY ini. Seperti apa sih PowerPoint-nya yang ada di situs stafuny.ac.id. Saya tinggal klik saja seperti tadi. Nah, sini ternyata muncul tawaran dari download manager, karena di komputer saya menggunakan internet download manager ya. Di kota download file info di sini kalian diminta untuk memilih folder atau lokasi penyimpanan yang nantinya digunakan untuk menyimpan hasil downloadnya. Caranya adalah bisa diklik ini, browse ini. Misalnya kalian menghendaki untuk menyimpan file hasil downloadannya nanti di dokumen, bisa saja diklik di sini, dokumen, diklik ya. Kalian juga bisa mengganti nama filenya di sini. Misalnya nama filenya adalah trigonometri hasil download misalnya. Kemudian diklik save. Klik selanjutnya start download. Ini oke, sudah selesai. Saya tutup. Kalau ingin membuka hasilnya bisa menggunakan Windows Explorer. Kemudian tadi kita simpan di dokumen ya. Saya klik di sini dokumen. Kemudian nama hasil downloadannya tadi trigonometri hasil download ini. Saya buka filenya. Ya, ini yang dari UNY. Kalau kalian ingin mengedit seperti tadi, misalnya halaman 1 diedit misalnya. Ini kelas A-nya ini dihapus. Tidak usah kelas A. Saya hapus. Kemudian tinggal kalian simpan saja. Save gitu. Continue. Selesai. Sekarang saya tutup. Dengan cara yang sama tentunya kita juga bisa mendownload file-file yang bertipe PDF. Seperti tadi kita menggunakan setelan, kemudian penelusuran lanjutan. Kita ubah tipe atau jenis filenya menjadi Adobe Acrobat PDF. Penelusuran lanjutan saya klik. Saya mendownload yang paling atas ini, staffnew.uny.ac.id misalnya. Saya klik. Dia menggunakan Internet Download Manager. Saya simpan di dokumen saja. Saya klik browse, kemudian saya klik dokumen. Kemudian nama filenya adalah trigonometri 2 misalnya. Saya simpan, klik save ya. Kemudian start download untuk memulai mendownload. Selesai sudah.
close. Kemudian hasilnya kita lihat di Explorer, kemudian di dokumen ya, tadi saya klik dokumen. Filenya ini PDF, ini PDF dokumen. Nama filenya trigonometri 2. Saya buka. Nah, ini hasilnya. Ini yang berformat PDF. Baik, saya tutup ya. Saya tutup dulu. Saya ulangi sekali lagi untuk mendownload yang dari pupil.usd.ac.id. Ini saya download. Tinggal saya klik saja. Kembali terbuka aplikasi download manager. Saya tentukan dulu lokasi penyimpanannya. Saya klik browse. Saya masuk ke dokumen, nama filenya. Oke, saya biarkan ini aja, Kristianto 2017 aljabar dan seterusnya. Saya simpan. Selesai, saya klik start download. Sudah terdownload ke dalam komputer saya. Saya klik close. Kemudian saya buka di hasilnya di sini. Nih, Kristanto. Ini hasilnya. Ini juga file PDF yang membahas tentang trigonometri. Lengkap sekali, di sini terdiri dari 47 halaman. Nah, tidak susah bukan mencari dan mendownload file-file PowerPoint, PDF, dan tentunya kita bisa juga mendownload tipe file yang lain, misalnya Doc, Excel, dan seterusnya. Bagaimana anak-anak tentang KPM kali ini? Cukup menarik bukan? Di penghujung acara kali ini, untuk Bapak Wahyudi, apa sih kesimpulan yang kita dapat dari pertemuan kali ini? Baik, sesuai dengan temanya mencari dan mengunduh file dari internet yang tujuannya nanti dapat salah satunya misalnya untuk mengumpulkan tugas yang dibebankan oleh Bapak Ibu Guru Mapel ke siswa. Jadi setidaknya kita tadi sudah bisa menggunakan mesin pencari untuk mencari alamat situs terkait dengan tugas yang diberikan dengan cara masukkan kata kunci, Pak Tri. Betul, ya. Kemudian setelah kita ketemukan situsnya, berarti mengunduh dan menyimpan file. Kita tadi sudah mencoba menyimpan filenya ke dalam media hard disk, sehingga mudah-mudahan dengan selesainya pembelajaran ini, kalau siswa mendapatkan tugas untuk mencari file yang ada di internet, sudah tidak merasa kebingungan lagi, Mas Tri. Cukup menarik Pak Yudi dalam pertemuan KPM daring kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, di penghujung acara kali ini, KPM daring pertemuan kelima ini tentang mencari dan mengunduh file dari internet ini, semoga harapan kami dari SMA 1 Prambon, pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Dan kita kembali ke KPM tatap muka secara normal. Amin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.